juga itu dinamakan dengan gangguan ya, Teh. Jadi bisa disebabkan oleh ranting pohon yang terkena SUTM, bisa juga karena layang-layang, Wah. atau juga bisa juga karena mungkin ada binatang atau ular gitu masuk naik Pohon, kok ke pohon, tiang. tiang ya. Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Orasi obrolan seru penuh inspirasi Our Family hadir kembali untuk sore hari ini ya, di hari Rabu 17 November 2021. Dan masih bersama Tari Ailestari pastinya ya, selama 1 jam ke depan. Nah, dan untuk hari ini Our Family spesial banget bersama PLN. Tepuk tangan dong semuanya ya, biar lebih seru gitu ya, kelihatan talk show-nya tuh rame. Jadi nggak terlalu serius ya Mbak sama Masnya. Dan apa teh? Biar nggak tegang. Nah itu cukup listrik aja yang tegang ya, kita jangan. Betul betul Bu. Nah untuk sore hari ini Family ya sudah datang 2 narasumber kita dari PLN. Ada Mas Wahyu Jayawardana. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore juga Bu. Boleh say hello ke kamera kita karena banyak banget nih yang nonton ya, ada 1 juta orang. Wah, Nolnya hilang semua. alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Dan satu lagi nih Our Family ya, ini dua-duanya baru ketemu Tari ya. Saya kedua kali. Kedua kali ya, pernah dulu ya sama Mbak Dita ya. Nah ini ada Mbak Sunaria kembali hadir menyapa Family ya. Gimana, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ini dari Subang langsung dua-duanya. Ya, Wah. tepatnya dari Pagaden, dari Pamanukan. Wah Dari ini Pamanukan. mix ya. Tapi Subang dua-duanya. Subang. Mbak boleh dikasih tahu nggak posisinya di PLN sebagai apa, dan juga Masnya boleh dikenalan dulu ya kita ya. Kan Iya, pengen iya. tahu nih. Ya. Boleh silakan, siapa dulu nih? Halo, nama saya Sunaria, jabatan di PLN sebagai pejabat K3L di WLP Pagaden. Oke, udah berapa lama Mbak di sana? Di Pagaden dari 2020 November, jadi sudah setahun. Oh, luar biasa. Nah, kalau Mas Wahyu nih, Cetar baru ketemu ya. Iya Bu, baru ketemu hari ini. Ih, jangan bilang Bu dong, berasa Oh, tua gitu. deh Cetar. Oh gitu. Untung teteh. nggak Oh, bisa. nggak nenek juga, untung ya itu ya. Mbak Ija nggak apa-apa. Cetar Oh, aja, gitu. Cetar nama nggak apa-apa. Oke. Ya, gimana nih? Nama saya Wahyu Jayawardana, jabatan saya PJK 3L di WLP Pamanukan. Oke, sudah berapa lama di sana, Mas? Kurang lebih baru 4 bulan ya Bu. Oh, baru ini ya. Iya. Baru ngecup gitu ya. Nah untuk hari ini ya Family ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Wahyu dan juga Mbak Sunaria, tentunya dengan temanya penanganan bahaya listrik di musim hujan dan kehandalan jaringan. Ini cocok nih temanya ya sama cuaca kita juga hari ini ya. Kita pengen tahu dulu dong nih, Mas sama Mbaknya ya kan, sekarang lagi musim hujan. Pasti banyak banget hal-hal yang harus kita waspadai nih. Kenapa sih kita harus mewaspadai? Gitu. Oh begitu. Untuk musim hujan ini tentu ada beberapa hal ya yang diwaspadai. Salah satunya untuk menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi tidak listrik rumah, alat elektronik ataupun aset listrik milik PLN. Terus kenapa kita mesti waspada? Nah, Karena sifat air itu seperti konduktor ya, mampu menghantarkan listrik, maka sangat rentan untuk menimbulkan kecelakaan akibat tersengat listrik. oke. Terus juga oleh karena itu sebelum musim hujan dipastikan untuk seluruh kabel instalasi listrik kita tidak ada yang terbuka seperti itu. Oh, dicek dulu berarti ya. Iya. Semua keadaan di rumah kelistrikan itu harus dicek ya, jangan sampai ada yang lupas kabelnya. Karena bahaya banget ya. Iya, bahaya banget. Oke. Ini kan konduktor tadi. Mbak boleh dideketin mic-nya, ditarik aja. Biar kedengeran, boleh Mbak lebih deket lagi gitu ya. Oh iya benar, kursinya aja. Kursinya menjauh. Kursinya ternyata yang jauh ya. Jadi memang harus prepare di musim hujan ya, harus aman semuanya ya. Contohnya nih, selain kabel-kabel ada lagi nggak sih Mas yang harus kita cek gitu ya Oh, di begitu. rumah? Ya mungkin salah satunya itu stop kontak ya. Oke. Mungkin kadang kalau misalkan lagi banjir itu tergenang air seperti itu. Mungkin juga perhatikan juga seperti roll kabel. Kenapa tuh roll kabel emangnya? Iya, jadi
Misalkan pada saat hujan kan kadang ada percikan air seperti itu. Oke. Terus mengenai roll kabel juga. Oh, nggak boleh ya. Iya. Stop kontak tuh harus banget sih ya. Apalagi sekarang di Purwakarta juga ada beberapa daerah yang sudah terkena banjir gitu kan ya. Nah itu gimana nih kalau misalkan ada indikasi air atau mungkin airnya sudah terlanjur masuk gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kan bingung tuh biasanya panik duluan ya. Gimana tuh? Ya mungkin salah satunya mungkin kita buka dulu ya mungkin roll kabelnya, terus juga jangan lupa dipastikan dalam keadaan kering, mungkin bisa dilap atau dikeringkan dengan cara yang lain seperti itu. Contohnya dengan cara yang lain Ya, apa mungkin tuh? bisa dengan hair dryer Oh, mungkin bisa. Boleh ya ternyata boleh ya. boleh. Oke. Dipastikan keadaan kering saja seperti itu. Oke. Nah, kenapa Mbak? Mungkin teman ketika emang sudah terjadi kebanjirannya di satu, misalnya di rumah kita sudah mulai banjir, air sudah mulai Betul. masuk ke dalam rumah nih, pastikan untuk KWH-nya di off-kan terlebih dahulu sumber listriknya. Itu yang paling utama ya. Paling utama itu pertama itu KWH di rumah harus NCB diposisikan off. Jadi agar tidak ada aliran listrik yang masuk ke dalam rumah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mencabut stop kontak yang masih terpasang dalam masih nyolok gitu. Itu harus dicabut-cabut semuanya. Semuanya TV, Semuanya, listrik, TV, listrik. Magicom ya. Diusahakan tidak ada lagi yang menyolok ke steker itu. Lalu yang ketiga bisa untuk yang stop kontak yang ada di bawah untuk dapat dipindahkan ke atas biar tidak terjadi konsleting. Takutnya masih ada aliran listrik yang masuk ke dalam rumah gitu, untuk menghindari konsleting aja. Oke, jadi semuanya harus dipastikan aman, Aman, nih ya. tidak Iya. tergenang oleh air gitu. Jadi sudah di posisi aman, jauh dari air. Wah, luar Tapi yang biasa. paling utama tadi KWH untuk di off kan terlebih dahulu. Itu yang di paling awalnya. penting ya. Paling utama Harus banget gitu. langsung lari kayaknya ya kalau Iya. udah ada ngeliat banjir di rumah langsung betul. matiin gitu Takutnya ya. ada kabel yang tadi terkelupas ya ada Oh, di iya benar. lantai kan ya, kita nggak tahu. Kadang-kadang kan kita nggak terlalu ngeh ya dengan masalah kabel gitu, kayak Bener nggak sih. kurang aware gitu ya. Jadi pastikan dulu di sisi KWH-nya agar di off kan terlebih dahulu. Nah, itu dia family itu paling penting banget ya, bagian paling penting ketika di musim penghujan ini, apalagi mungkin di daerah family rawan banjir gitu kan ya. Kan kalau banjir itu kita nggak tahu ya datangnya kapan ya. Kadang Iya. pas lagi tidur gitu kan ya. Betul. Mendadak Tiba-tiba, banget. Nah, itu dia mendadak banget. Jadi langsung aja kalau misalkan udah ada tanda-tanda banjir, matiin dulu itu ya. Betul. Dan semua di stop kontak, dicabut-cabutin gitu ya. Betul, iya. Terus gimana dong nanti kalau gelap-gelapan dan nggak ada sumber listrik? Apalagi kalau dalam kondisi handphonenya mati ya. Gimana Iya. tuh? Betul. Ketika itu segera laporkan kalau emang setelah terjadi kebanjiran agar ada penanganan dari petugas PLN ya, ke telepon ke 123 untuk kontak Oke. center ke PLN-nya. Dan sebelum air itu surut, diusahakan kita untuk dapat bersabar ya Mbak, demi keselamatan juga dari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi hal yang pertama ketika sudah tadi sisi kalau sudah dimatikan, segera telepon ke call center 123 untuk Oke. penanganan lebih lanjutnya. Nah, itu biar cepat ditangani ya, harus langsung kontak call centernya ya 123. Betul. Atau di PLN Mobile juga bisa. Oh iya benar. Udah pada download belum nih Family? Itu kayaknya wajib banget sih ya, PLN Betul. Mobile di-download di handphonenya Family, karena semua informasi tentang kelistrikan ada di sana ya. Betul. Sampai bayar-bayar pun gitu ya ada di Betul. sana. Nah, gimana kalau tadi kan prepare kita sebelum ada tanda air masuk ke dalam rumah atau banjir. Nah, gimana kalau misalkan sudah terjadi banjir nih, apa yang harus kita lakukan, kan masih bingung juga nih. Ketika air sudah mulai surut, Sudah ya, mulai surut. air sudah gitu mulai kan. surut, kita pastikan terlebih dahulu bahwa barang-barang elektronik yang ada di rumah itu dalam kondisi kering. Semuanya ya, Semuanya. berarti ya, Semuanya. harus Ya, ya. baik itu stop kontak, kabel atau dalam kondisi kering. Lalu ketika sudah kita pastikan posisi sudah kering semuanya, kita langsung telepon ke call center untuk penormalan di sisi listriknya gitu. Oke, nah seperti itu. Jadi ya family, sebelum dan sesudah banjir gitu ya, itu harus selalu langsung call center dihubungi gitu kan ya, karena itu biar cepat ditangani apa yang harus dilakukan, kan kita bingung ya. Iya. Itu berarti boleh siapa aja ya, nggak harus ketua RT ya. Nggak usah. Nggak harus. Takutnya Via kan ya, handphone gitu. takutnya kan harus RT dulu, nggak juga Enggak. ya. Kita menerima laporan dari seluruh masyarakat. Oke, gratis ya itu Gratis. ya. Ya, gratis, Bu. Nah, Gra- itu gratis. dia.
Family, untuk sore hari ini kita juga memberikan pertanyaan untuk bukan memberikan pertanyaan ya, tapi memberikan kesempatan ya untuk Family bertanya hari ini nih kepada Mbak Sunaria dan juga Mas Wahyu ya, siapa tahu mau nanya-nanya gitu kan ya mengenai kelistrikan atau hal lainnya mengenai PLN, silakan, boleh nggak? Boleh ya? Boleh banget, boleh banget. Boleh banget, asal jangan masalah pribadi ya. Iya, betul. Atau pertanyaan pribadi. Jadi kalau misalnya soal kelistrikan atau seputar PLN, boleh banget, silakan komen di bawah ini. Ya, komen di bawah ini. Untuk yang sekarang lagi nonton di Facebook Radio Purwakarta tuh ada Mama Rizky Purwakarta hadir, boleh disapa Mama Halo, Mama Rizky. Halo. Pelanggan setia juga pastinya ya. Iya, pastinya. Pelanggan PLN. Iya, dan kalau misalkan Afifli sekarang lagi dengerin di Radio 945 FM, silahkan WhatsApp aja di 0812 984 kali 945. Sekali lagi ya di 0812 984 kali 945. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Family di segmen terakhir ya. Iya. Nanti juga kita akan lanjutkan lagi obrolan kita nih Mbak. Kita break dulu ya sebentar Mas Wahyu. Kita dengerin dulu lagunya ya supaya agak sedikit oh ini ya, pegangan dulu lah istilahnya ya. Pokoknya buat Family jangan kemana-mana, tetap setia di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Masih di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN Family. Dan sore hari ini masih ada Mas Wahyu. Suaranya mana Mas Wahyu? Halo. Halo Mas, semangat dong Mas. Semangat. Kayaknya semangat. capek deh habis kerja seharian ya. Terus juga masih ada Mbak Sunaria. Boleh say hello, barangkali ada yang nonton, teman-teman Mbak. Suna. Oh, nama panggilannya Mbak Suna. Suna. Nah, tadi kita sudah melewati segmen pertama nih. Tadi kita udah ngebahas ya tahapan awal ketika kita memang apa yang harus kita lakukan gitu kan di musim penghujan seperti ini. Ternyata hal yang harus kita lakukan adalah itu dia, kelistrikan di rumah harus dicek terlebih dahulu ya, bener nggak? Betul, cek Betul instalasi sekali, dulu. betul. Bener banget ya, kabel ya, stop kontak tuh Family. Udah gitu juga jangan lupa nih amankan seluruh peralatan elektronik ya, karena kan yang namanya hujan nggak tahu datangnya kapan. Nah biasanya yang sering terjadi juga di musim penghujan nih selain banjir gitu kan ya, ini pemadaman listrik Mbak sama Masnya. Nah ini juga sering banget dikeluhkan oleh masyarakat nih. Kita pengen tahu dong, sebetulnya ada beberapa faktor sih ya listrik bisa mati, atau disebabkan oleh apa saja sebetulnya listrik itu bisa mati gitu kan. Jadi untuk pemadaman juga itu dinamakan dengan gangguan ya, Teh. Jadi bisa disebabkan oleh ranting pohon yang terkena SUTM, bisa juga karena layang-layang, Wah. atau juga bisa juga karena mungkin ada binatang atau ular gitu masuk naik ke Pohon, pohon. Ke tiang. Tiang ya. seperti itu. Jadi banyak banget faktornya Banyak faktor. ya. Layang-layang gitu ya, itu terutama sih banyak ya. Kita suka lihat sih ya di jaringan-jaringan listrik banyak Iya. layang-layang gitu kan ya. Terus tadi apa lagi? Binatang Binatang. bisa juga, terus ranting pohon itu seperti itu yang jatuh kena angin. Berarti itu bisa disebabkan oleh faktor alam atau mungkin dari manusia sendiri, bisa nggak? Bisa dari dua-duanya. dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau dari manusia misalnya kesalahan kita nih apa nih? Ketika ada pemotongan pohon tanpa ada koordinasi dengan PLN. Wah, ini Seperti kayaknya itu. Family ada yang ngerasa Iya. nih. Jadi Iya kan? kadang-kadang kan masyarakat suka inisiatif terlebih dahulu, Mm-mm. kayak nebang pohon tapi tidak koordinasi. Padahal situ ada jaringan SUTM PLN yang ketika ada benda yang mengenai jaringan tersebut pasti akan menyebabkan gangguan gitu. Jadi memang itu dia, menebang pohon itu Family jangan disarankan ya untuk menebang pohon sendiri ya. Betul. Diwajibkan untuk lapor dulu ke PLN Iya. berarti ya. Di sisi terutama kan untuk keamanan juga ya, mungkin karena takutnya ada tegangan juga ketika pemotongan tanpa ada koordinasi, takut membahayakan masyarakat sendiri gitu. Jadi karena itu juga sih keselamatan masyarakat juga. Nah itu dia Family ya. Jadi di musim penghujan ini memang banyak sih ya pohon-pohon ditebang ya. Iya. Tapi kalau bisa jangan sendiri ya, harus Betul. lapor dulu ke PLN supaya nanti kalau misalkan ada jaringan listriknya itu bisa terminimalisir ya hal-hal yang diamankan tidak lah. diinginkan Lebih ya. aman juga. Iya, karena banyak juga tuh ya musibah atau kecelakaan yang terjadi akibat
hal diri sendiri gitu kan. Bener nggak sih Mbak? Banyak ya di berita ya. Nah itu dia, jadi memang ada beberapa faktor berarti ya. Iya, betul. Ada dari kesalahan manusia dan juga faktor alam. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Kalau untuk gangguan yang karena tidak diinginkan pasti antara faktor dari sisi alam, manusia, dan dari sisi peralatannya. Maksudnya aset kita itu juga kan perlu perawatan, pemeliharaan ya. Nah, ketika itu harus rutin dilakukan pemeliharaan jaringan yang dimiliki PLN gitu. Jadi Dengan- kadang-kadang kita juga ada kegiatan pemeliharaan jaringan ya yang Iya. Oke. jadi pemadaman terencana istilahnya. Nah, Oh ya, jangan lupa juga ada juga jaringan kita yang berada di bawah tanah seperti itu. selain di udara Iya, ada di bawah tanah ada juga. Luar Jadi biasa kalau ya. kalau lagi ada pekerjaan membuat parit atau lagi membuat apa seperti itu di jalur PLN ya mungkin bisa koordinasi dulu seperti itu. Oke, jadi memang ternyata jaringan listrik itu nggak hanya di udara, di bawah tanah juga ada. Jadi kalau misalkan family ada penggalian-penggalian Iya. gitu ya di rumah atau di lingkungan sekitar itu harus koordinasi dulu berarti ya. Nah itu berarti kalau misalkan pemeliharaan gitu sudah terencana ya untuk pemadamannya. Makanya kan suka ada informasi tuh Iya. ya akan ada pemadaman jam segini sampai jam segini. Tapi kalau misalkan padamnya dadakan ya itu biasanya karena faktor tadi Iya, ya tadi. manusia. Gangguan tadi. Gangguan ya, makanya untuk Kak Family kalau misalkan lagi pemadaman listrik gak usah ngomel-ngomel dulu ya. Kita harus cari tahu dulu ya, itu karena apa, kan bisa tuh ya komplain atau mungkin tanya-tanya di PLN Mobile kan bisa juga ya. Bisa sekali ada di menu pengaduan juga bisa pengaduan. Nah itu dia. Kan biasanya kalau kita nih terutama ibu-ibu gitu kan udah bayar listrik tepat waktu masih sering padam. Iya, betul. Tapi kalau misalkan di musim hujan ini kenapa ya sering banget gitu padamnya? Ada hal lain gak sih? Atau mungkin sama tadi ada daerah yang banjir gitu kan ya, Iya. sehingga itu terjadi pemadaman juga. Iya, betul. Jadi ketika kadang-kadang ada hujan lebat ataupun angin kencang ya, kadang-kadang suka ada mati lampu ya atau padam listrik. Nah, itu ada beberapa faktor, misalnya ketika ada angin kencang atau hujan yang lebat, pasti akan ada menimbulkan pohon tumbang seperti itu. Jadi ada pohon tumbang yang mengenai jaring PLN yang mengakibatkan gangguan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa ada ada jaringan PLN yang tersambar petir. Oh. Nah, jadi ada sisi petir juga yang menyambar ke jaringan kami yang mengakibatkan gangguan seperti itu. Lalu tadi yang Mbak Cetar sampaikan ya, ada lingkungan yang sudah tergenang banjir dan itu dari sisi PLN-nya untuk pengamanan emang harus dipadamkan di sisi gardunya. Oke. Gitu. Karena ada lingkungan yang terkena banjir gitu untuk menghindari gangguan yang lebih meluas. Oke, seperti itu ya. Jadi itu banyak banget sebetulnya ya faktor-faktor penyebab dari pemadamannya. Jadi untuk family ini harus penting banget tahu ya, supaya kita tuh nggak asal berkomentar gitu ya, benar nggak sih? Pernah nggak sih ada konsumen komplain kayak gitu? Iya, ketika ada sih beberapa konsumen yang mungkin kok mati listrik terus gitu Nah, ya, kenapa itu. penyebabnya baru dikasih hujan Mungkin sudah itu mati. tari kali ya. Soalnya tadi sering kayak gitu ya. Soalnya di rumah tadi sering banget, nggak tahu kenapa ya. Perasaan di daerah lain enggak deh. Biasanya pemadaman seperti itu sudah ada notifikasinya di PLN Mobile seperti itu. Makanya sekali lagi Mas Wahyu ngingetin untuk download aplikasi PLN Mobile. Itu penting banget ya Mas Ya, ya. sangat penting sekali Sangat seperti penting itu. sekali. Soalnya kan tidak semua warga ya yang rumahnya dekat kantor PLN. Bener banget sih. Ada nih mungkin family yang rumahnya di daerah Jatiluhur sana, Sukasari gitu kan ya. Nah itu penting banget berarti ya untuk download aplikasi PLN Mobile karena semuanya itu ada di sana ya Mas ya. Ya, betul sekali. Segala informasi, pengaduan gitu kan dan lain sebagainya bisa, bahkan bayar juga bisa kan. Bisa Bayar tambah listrik, daya pasang baru juga bisa di sana. pasangan baru atau gimana? Pasang listrik baru Oh, seperti itu. Kalau pasangan baru jangan ke PLN Mobile family ya. Nah ini satu lagi nih, bukan satu lagi sebenarnya masih banyak sih yang pengen Cetar tanya nih sama Mas Wahyu dan juga Mbak Sunaria. Ini kalau misalkan si jaringan listriknya harus steril ya, berarti kan memang harus ada beberapa kegiatan yang harus kita tidak lakukan ya. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa bukan membahayakan, yang membuat listrik ini menjadi terganggu? Mungkin Mas Ayu Oh ya. Iya ya, kegiatan yang bisa mengganggu jaringan listrik.
Mungkin salah satunya ini ya, memasang antena TV atau antena WiFi dekat SUTM ya. Oh, Kan oke. itu kan pada saat cuaca seperti ini, angin kencang seperti itu kan, kena angin terus antena WiFi-nya kena SUTM, itu juga bisa menyebabkan gangguan. Oke, terus apa lagi biasanya? Tadi kembali lagi mungkin kayak seperti pohon ya. Jadi Pohon-pohon. pohon-pohon yang sudah mulai mendekati jaring PLN itu ketika ada gesekan dengan jaring SOTM itu bisa mengakibatkan gangguan juga. Jadi untuk para pelanggan masyarakat yang sedang mendengarkan radio ini, apabila memiliki pohon yang dekat dengan SOTM, agar dapat menghubungi PLN terdekat untuk melakukan pemangkasan. Wah, depan Atau- rumah Cutar itu ada. Ya, ataupun mungkin ketika kita ada tim ROW pemangkasan, jadi ketika ada tim dari PLN yang ingin melakukan pemangkasan agar dapat diberi izin. Nah, Diizinkan Seperti untuk itu. wajib sih kayaknya wajib. Soalnya diizinin itu ya. kan untuk keamanan kelistrikan juga, jadi untuk menghindari pemadaman lah seperti itu. Ya, kadang ada ini ya, pemilik pohon yang Tidak nggak mengizinkan mengizinkan. seperti itu. Oh gitu, mungkin mangganya lagi berbuah. Ya benar sekali, kadang ada buahnya seperti itu, katanya tunggu panen dulu, tunggu panen dulu seperti itu. Oh iya sih ya, sayang mungkin ya dia udah nanam beberapa tahun ya, Iya. tiba-tiba harus dipangkas. Tapi ya itu kan balik lagi ya, kita kalau misalkan mau aman gitu kan ya harus diturutin ya. Karena kan kita melakukan itu bukan untuk membahayakan masyarakat ya Mbak ya, justru malah mengamankan Betul, masyarakat. mengamankan pasokan listrik ke masyarakat agar menikmati listrik lebih nyaman gitu. Nah itu dia. Lalu ada apa lagi Mbak biasanya kegiatan yang bisa mengganggu jaringan listrik? Tadi sudah disampaikan bermain layang-layang Bermain ya. layang-layang. Bermain layang-layang itu diusahakan jangan terlalu dekat dengan SOTM. Takutnya dari senarnya atau dari sisi arkunya itu bisa membahayakan ke jaringan kami. Jadi ada kayak lecet lah istilahnya seperti itu ya kalau di badan manusia gitu. Dan seperti itu, menghindari itu layang-layang. Lalu mendirikan bangunan. Nah, mungkin yang bangunannya. mau bikin rumah, toko, ya gudang. Yang mau bikin tingkat 1, 2, 3 mungkin ya. Wah, yang aduh dekat- gimana dong? Rumah Cetar juga lagi buat. ya, yang ingin meningkatkan membangun rumah dekat di bawah jaringan USTM agar diperhatikan agar tidak ada bambu atau Iya, tiang benar. ya. Kan Bambu kadang ada bambu yang buat nari buat apa, fondasi, ya, buat Fondasi fondasinya. ya. jangan agar diperhatikan pas saat proses penaikannya gitu. Oke. Pertama itu tadi bisa mengakibatkan kecelakaan ke masyarakatnya karena kan ada sentuhan langsung dengan jaring. Lalu juga tadi kerusakan di jaringan juga. Nah, itu dia. Jadi untuk pembangunan juga ya, family harus diperhatikan apakah dekat dengan jaringan listrik atau tidak, karena kalaupun itu dekat nggak boleh ya. Iya, Kalau bisa benar koordinasi sekali. dulu berarti Iya. ya. Nah, Soalnya jaringan kita ini bukan tegangan yang di rumah tangga ya, 220 volt ya. oke. Untuk jaringan ini 20.000 volt. 100 kali lipat ya. Iya, benar sekali. Itu langsung menyebabkan kematian dalam beberapa detik kayaknya ya, benar Iya. nggak? Ya, benar sekali. Jadi sangat direkomendasikan hati-hati seperti itu. Kirain direkomendasikan untuk deket ya, enggak ya, jangan ya. Yang mau uji nyali silakan. Jangan, Jangan ya, ya, family Iya. ya. tapi sarankan jangan karena itu Ah. kalau kita kesetrum yang 220 volt aja udah lumayan, Udah lumayan. kaget gitu ya, apalagi Iya. 100 kali lipat gitu. Kesemutan Aduh. seperti itu kan 220 volt. Wah, Apalagi nggak 20.000 kebayang volt. sih. Nah itu nggak boleh ya family ya, jadi memang harus diperhatikan tuh kalau misalkan family ingin mendirikan bangunan, apalagi untuk rumahnya sendiri gitu ya, yang mau ditingkat ya itu kan biasanya deket banget ya. Iya, sampai ada yang nempel dengan atap. Nah itu Ada beberapa yang ditemukan di jalan. di rumah Kayak tari gitu. Itu gimana dong, kayaknya Cetar harus selalu menghubungi PLN ya. Lalu ada apa lagi Mbak biasanya? apalagi Mas Ayu? Eh, Banyak ya. Iya banyak sih. Intinya gini, kita menghindari suatu aktivitas yang mendekati dengan jaringan SUTM. Ya tadi salah satunya kayak bermain layang-layang, mendirikan bangunan, memasang antena, lalu kegiatan membakar sampah juga jangan terlalu dekat di bawah jaring ya. Itu karena panasnya mungkin bisa mengakibatkan kabel juga. Mungkin ini juga Tesuna baliho dan spanduk. Oh ya. Oh iya, itu juga kadang-kadang ya Iya. bisa menyebabkan gangguan listrik tuh ya, penyebabnya ya. Penyebabnya juga pemahaman Karena kan baliho. tinggi-tinggi tuh spanduk, baliho gitu, itu nggak boleh ya, hati-hati Iya, berarti ya. betul. Oh, apa Jangan sih? Aduh. Aku jadi pengen ya. Emang belum, Mbak? Oh, kirain
diceritain. curhat ya di sini. Sama dong kalau gitu. Kenapa jadi curhat semuanya? Ini gara-gara backsound ya. Jadi mohon untuk diperhatikan family ya, kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu jaringan listrik. Nah, selanjutnya nih kalau misalkan di kehidupan kita nih ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan diri kita sendiri nih, Mbak? Boleh di rumah, mungkin di lingkungan sekitar, kegiatan yang berhubungan dengan bahaya listrik gitu di masyarakat. Yang dekat dengan di sini mungkin pertama kali itu pengecekan instalasinya, Mbak. Apa tuh? Apa ya, Mbak? Cetar aja deh. cetar. Oke, siap. Ya, jadi kalau untuk instalasi di rumah dipastikan untuk seluruh kabelnya dan ataupun barang-barang elektroniknya stop kontak itu sudah berlabel SNI. Nah lo, Nah, udah benar, dicek benar. tuh udah SNI belum ya? Ya, takutnya ketika ada kabel kan yang mungkin yang tidak ber SNI itu malah akan mengakibatkan kabel panas dan kebakaran nantinya. Nah itu. Dan ketika sudah instalasinya baik, dipastikan untuk dapat sudah ber-SLO, sertifikat layak operasi. Jadi instalasi yang sudah terpasang di rumah itu sudah diakui kelayakannya untuk dialiri listrik oleh PLN. Itu. Jadi dicek lagi di rumahnya apakah kabelnya sudah SNI atau belum, atau dicek lagi ya jadi untuk pengecekan instalasi itu maksimal itu 10 tahun sekali. Nah, Ya. 10 tahun sekali tuh Maksimal itu. Iya, maksimal benar. itu ya, tapi kalau lebih Maksimal. bagus Lebih nggak bagus, apa-apa. lebih kayak 5 tahun sekali. Nah, Lebih bagus. Jadi apalagi untuk- yang di atas-atas itu Iya. ya. Nah, iya kita kan benar nggak itu. tahu. Kan tidak kelihatan ya seperti Nah, itu. kadang malas juga sih, atau mungkin bukan malas Mas Wahyu tapi nggak ngerti. Oh iya benar. Bener nggak sih, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga nih ya yang LDRan sama suami tercinta gitu kan. Ya kan kita nggak tahu nih Udah gimana. mungkin naik parah ya ibu-ibu Iya, ya. nah itu mungkin bisa nggak sih kalau itu menghubungi PLN? Kalau untuk instalasi itu wewenangnya di pelanggan. Jadi kalau Oke. untuk wewenang PLN hanya mulai dari tiang, SR dan KWH sampai KWH saja. Oke. Kalau untuk sisi PLN-nya. Tapi kalau untuk instalasi mungkin ibu-ibu di rumah bisa menginfokan ke instalatir yang sudah terpercaya di lingkungannya masing-masing. Nah, ya. Jadi Gitu. untuk di rumah mah itu sudah tanggung jawab kita Iya, berarti benar ya. sekali. Kalau PLN cuma sampai KWH. KWH. Nah, itu ya family itu penting banget kita wajib tahu. Selanjutnya biasanya apalagi nih kegiatan yang bisa membahayakan diri kita? Menumpuk steker, stop kontak. Waduh. Kalau kan itu suka ditumpuk-tumpuk ya sudah. Anak kosan nih. Bener nggak? Iya benar soalnya kan mungkin stop kontaknya cuma satu Nah, seperti itu, itu dia. terus dipakai roll kabel dan juga ditumpuk-tumpuk. Iya, Itu banyak banget. berbahaya sekali. Itu nggak boleh berarti Nggak boleh. ya. Kalau misalkan si kabelnya udah SNI kok aman, gimana tuh? Itu tetap tidak diperbolehkan karena kan kalau semakin banyak bebannya ya, kalau banyak colokan jadi makin membuat kabel panas Oke. isinya. Jadi menghindari untuk penumpukan steker. Ya lama kelamaan bisa gosong dan juga Gosong. mungkin bisa berakibat kebakaran juga. Iya, Ya, ada kayak juga over. dulu ya berita yang terjadi karena hal seperti itu. Ada Betul, kemarin-kemarin ada. bahkan ya. Makanya itu nggak boleh tuh ditumpuk-tumpuk ya stop kontaknya ya. Ya. Kalau misalkan di stop kontak nih kayak TV segala macam itu harus dicabut setiap hari nggak sih Mbak? Iya, itu harus. Jadi ketika barang-barang elektronik tidak dipergunakan, bisa kita lagi keluar rumah untuk 1 atau 2 hari itu agar dicabut semua stop kontak yang masih menempel di kontaknya. Gitu. Termasuk kulkas itu Kalau kan. kulkas kayaknya Nggak jangan, apa- takutnya apa. malah basi nanti. yang Oh ada di iya kulkasnya. benar ya. Kecuali kulkas berarti Iya, ya. benar. kulkas. Oke, Iya. kecuali kulkas. Kalau yang lain TV. Kayak TV, handphone, nah. setrika itu kalau tidak dipergunakan lebih baik Jangan, di ya. Biasanya setrika itu yang kelupaan Iya. ya. Nah bener Cetar pernah loh itu Mas Wahyu ya. Iya. Dan juga kayak kabel charger nyolok Nah, terus kan. aduh di betul. sini ada nggak ya? Gitu. Soalnya tadi kayak gitu. Nah Kita itu menghindari. kabel charger itu nggak boleh ditinggalin dalam Betul. kondisi tidak dicas handphonenya gitu Betul. ya. Iya, sebaiknya dilepas terlebih dahulu. Oke, lalu ada lagi nggak Mbak? Nih biar our family tahu nih, apalagi untuk yang sekarang mungkin tinggalnya sendiri jauh dari orang tua gitu kan ngekos. Tadi sih sepertinya sudah kalau untuk yang sisi dalam rumah ya. Tadi yang pertama kabel harus ber-SNI, instalasi rumah harus ber-SLO, sertifikat layak operasi, tidak menumpuk stop kontak Nah, ya. Lalu yang terakhir ketika ada kabel atau kontak yang sudah berwarna hitam ya, udah mulai terbakar itu jangan digunakan lagi. Nah. Berarti itu sudah ada yang konslet
Oke, harus langsung diganti ganti ya. ketika sudah ada yang hitam-hitam kan Wah, pengen- bener itu sering terjadi Iya. sih ya. Mungkin satu lagi ya untuk Apa tuh? tidak mengotak-atik KWH meter dan juga MCB milik PLN Wah, seperti iya, itu. betul. Kenapakah itu Mas Wahyu? Pengen tahu Ya, dong. kan karena ketika kita mengotak-atik MCB, terus juga apalagi menggantinya dan itu tidak standar PLN lah seperti itu. Itu membahayakan. Membahayakan ya, juga. Pak? Kan kita tidak tahu alat yang di luar itu seperti apa gitu. Oke, kalaupun ada pembaharuan, mending langsung ke PLN aja Iya, ya. betul sekali. Jadi di KWH kita itu sudah ada alat yang ketika ada konsleting dalam rumah itu langsung off sendiri. Jadi sudah ada proteknya di KWH-nya. Oh, Tapi oke. jadi ketika KWH sudah diotak-atik oleh pelanggan, ketika ada konsleting dalam rumah itu tidak akan bekerja lagi Ah, gitu. justru malah membahayakan Iya. ya. Iya, Tuh benar, jangan benar. family ya. Untung Mas Wahyu ngasih tahu ya. Iya, saya lupa tadi. Iya. Soalnya kan itu penting banget ya. Iya. Soalnya kalau misalkan kita otak-atik sendiri tuh family ya si MCB-nya itu kita nggak bakalan tahu Iya, ya. mungkin keseringan ngetrip kali. Jadi Oke. oh ya udah daripada ngetrip terus kita ganti aja dengan yang lain. Oke. Itu jangan. Oh, jangan. Mending langsung hubungi PLN aja ya. PLN Mobile. Nah, langsung dong di-download, cetar aja udah download lah family ya. Gampang Iya, banget, yang gampang penting ada banget. kuota ya. Iya, betul. Kalau ibu nggak punya handphone Android, boleh ke anaknya minjem dulu ya. Ini untuk Kak Family sekali lagi yang mau bertanya silahkan ya. Nanti di segmen terakhir kita akan jawab pertanyaan Kak Family di 0812 984 kali 945. Dan juga untuk Family ya yang mau komen di Facebook silahkan di 081 kok di 0812 sih, di Facebook mah langsung aja kali ya komen di sini. Langsung komen tuh. Tadi perasaan ada deh yang komen, kenapa hilang lagi? Siapa ya tadi ya? Kenapa dihapus lagi Family? Langsung komen lagi deh di sini ya, nanti Mas Wahyu dan Mbak Sunarsi bakalan menjawab ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita istirahat dulu, boleh minum-minum dulu ya. iya. Kita mau ngejus dulu Family. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio 945 FM Purwakarta. Oh, yang selanjutnya mungkin hindari suatu aktivitas yang mendekati jaringan PLN. Nah, ataupun itu dia. aset-aset PLN seperti gardu gitu ya, itu tolong agak dihindari. Nah, Jadi jangan seperti memasang antena terlalu dekat. Mungkin kan masyarakat mikirnya dekat dengan jaringan listrik biar siarannya lebih bagus gitu. Iya, ada kan. yang kayak pemikiran kan. gitu sih, Ada heeh. lalu tadi pembangunan yang jangan terlalu dekat dengan SUTM juga, dan mengizinkan tim dari PLN apabila ada pemangkasan pohon. nah gitu. itu dia. Karena Harus kan musim diizinkan hujan ya. Musim hujan kan jadi mungkin malah makin banyak gangguan yang diakibatkan oleh pohon itu Nah sendiri. itu dia. Sebetulnya ada nggak sih jarak amannya antara jaringan listrik dan pohon atau antena? Jarak aman antara benda dengan STM itu 3 meter kurang lebih. 3 meter Maksimal ya. 3 Itu meter. wajib banget berarti ya. Wajib banget. 3 meter jarak aman. Tuh, Afem lihat 3 meter harusnya ya, bukan 3 cm. Dan ada yang udah nempel. Iya, 3 cm itu ya. Iya. Masih aman gitu. Makanya Sebenarnya itu tidak aman. Nah sebenarnya. itu dia, itu jarak amannya antara antena terus juga pohon dan bangunan ya, Ya, bangunan. itu 3 meter berarti 3 meter. ya. Terus terakhir nih, kalau misalkan Family pengen pengaduan atau pengen kasih kritik, saran atau informasi penting mengenai PLN, itu bisa kemana? Bisa langsung ke call center 123 atau di Instagram @plnpurwakarta atau di YouTube di PLN UP3 Purwakarta. Oke. Dan juga ada itu juga dia. Twitter ya, Twitter untuk @safetypwk dan juga @pln_123 dan juga @infolistrikpwk. Terus juga ada juga @hsse Purwakarta dan juga ada @infopurwasubang seperti itu. Purwasubang ya, info Purwasubang. Purwasubang itu penting banget Family, wajib follow ya. Nggak ada salahnya supaya kita tahu informasi mengenai kelistrikan, karena kan listrik ini sesuatu kehidupan ya, bukan suatu kehidupan yang penting banget gitu ya. Jadi kayaknya kita harus tahu banyak tentang listrik gitu kan Family. Nah terakhir nih seputar PLN Mobile, Cetar pengen tahu apa sih keuntungan Family, apa sih harus download aplikasi PLN Mobile, emang manfaatnya apa nih? Barangkali ada yang tanya nih di rumah, cuman malu kayaknya nih. Ya, jadi PLN itu ada aplikasi yang permudah masyarakat untuk lebih dekat dengan PLN, namanya juga PLN Mobile. Apa sih yang bisa
fitur-fitur apa yang disuguhkan di PLN Mobile ini, pertama itu kita bisa ngecek tagihan. Total tagihan listrik kita ini Nah. berapa, histori ke belakang juga berapa, kita bisa cek di PLN Mobile. Lalu yang kedua, melakukan pembayaran tagihan listrik. Nah. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ke Alfa, boleh Nggak nyebutin apa-apa merek? sih, Boleh nggak ya? apa-apa. Ke kantor pos sih biasanya ya. Jadi di loket-loket pembayaran terdekat tuh tidak perlu, jadi tinggal lewat handphone aja, tinggal satu klik langsung terbayarkan tagihan listrik. Tuh. Pembelian token juga bisa. Nah, Jadi jadi nggak nggak usah- usah nyari-nyari toko Nggak usah ya tinggal konter. tiduran, saya buka-buka Instagram Tuh. bisa beli. Yang paling penting itu tadi Betul. ya, kita bisa cek tagihan pembayaran bulan ini. Terus juga kita nggak usah ribet-ribet bayar listrik harus kemana, cukup di Betul. PLN Mobile aja Iya. ya. Selain itu juga misalnya nih di rumah sering ngejepret misalnya, ngejepret apa ya? Jadi kalau ada Padam lah ya. Ngetrip gitu, jadi Oh gitu. daya listrik di rumah agak kurang, mau tambah daya bisa juga, permohonan Wah. tambah daya atau mau pasang baru juga bisa. Nah itu dia, langsung ke PLN Mobile berarti Langsung ya. ke PLN Mobile. Ih, banyak banget manfaatnya berarti ya. Ya. Terutama untuk family mungkin yang di rumahnya udah banyak alat elektronik tapi dayanya udah nggak cukup, ayo makanya langsung ngajuin nih ya tambah daya, dan gak usah jauh-jauh ke PLN ya. Iya. Kan kita PLN jauh tuh di dekat situ bulat ya. Ini gimana kalau rumahnya di Bungur Sari, di Jatiluhur, langsung aja ke PLN Betul. Mobile. Cukup buka HP dari rumah saja sudah Betul, bisa. karena sekarang udah semakin canggih ya Mas Wahyu ya. Ini ada pertanyaan, ada Kang Didi, apakah semua pelayanan PLN gratis Mas nih? Berarti untuk Mas Wahyu ya. Oh. Ya. Terutama untuk penebangan tadi, dan apakah ada promo tambah daya? Wah, ini selalu ditanyain sama konsumen sih. Ada promo tambah daya nggak sih dari PLN? Itu selalu Mas. Iya, Gimana nih? biasanya untuk promo-promo seperti itu ya kita bisa lihat infonya di PLN Purwakarta tadi. Oke. Juga akun-akun yang lainnya seperti tadi. Terus juga untuk biaya ya. Di PLN tidak ada biaya ya, misalkan untuk apalagi untuk ROW seperti itu, untuk pemotongan pohon yang dekat jaringan seperti itu, tinggal hubungi saja di PLN Mobile seperti itu. Oke, jadi gratis tanpa dipungut biaya ya. Iya. Sekali lagi family gratis. Tapi kalau mau ngasih minum nggak apa-apa ya. Ya, Nggak ada salahnya sedekah ya. jangan sampai memberatkan saja. Iya. Kalau dari PLN kita tidak meminta bayaran sedikit pun. Oke, tuh. Jadi buat family yang ingin langsung menebang pohonnya hari ini juga mungkin atau besok ya, di kawasan rumahnya udah banyak banget pohon-pohon yang tinggi, langsung aja hubungi PLN di call center 123 tadi ya. Oke, gratis, sekali lagi gratis, tidak dipungut biaya apapun. Terakhir nih, apa yang udah disampaikan hari ini Mas Wahyu sama family sama Mbaknya juga nih, silahkan. Ya. Terakhir dari saya, segera download New PLN Mobile untuk mempermudah para masyarakat lebih dekat dengan PLN. Tadi ya, untuk info gangguan, apabila terjadi gangguan di malam hari, yang kan kalau ke kantor agak lumayan seram mungkin ya, jadi bisa lihat handphone. Bener, Ya, Bener, itu. jadi nggak usah keluar rumah, cukup lapor aja di PLN Mobile. Kalau ada gangguan di rumah, nanti dari tim yang gangguan akan langsung meluncur ke rumah untuk melakukan perbaikan. Gitu. Oke. Lalu tadi untuk menghindari aktivitas yang dekat dengan jaringan. Nah, Seperti itu. seperti itu. Dari Mas Wahyu nih, terakhir apa yang mau disampaikan sama pendengar kita Oh, nih? mungkin kalau ada punya pohon ya, mungkin dekat dengan jaringan, mungkin lebih baik diizinkan saja seperti itu. Soalnya kan ini emergensi ya. Oke. Terus juga jangan mendirikan tiang wifi atau tiang antena dekat dengan jaringan SUTM seperti itu. Itu dia. Oke, harap untuk diwaspadai tadi ya family, apa yang sudah kita sampaikan sama family, mohon untuk dilakukan ya, karena itu adalah keamanan untuk kita semua. Ya. Betul, betul. Terima kasih Mbak Sunaria, terima kasih Mas Wahyu sudah Terima ngobrol-ngobrol kasih hari ini, gak kembali. kerasa loh. 1 jam ya. Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Iya. pastinya dengan tema-tema menarik lainnya seputar PLN ya. Family juga terima kasih. Mau ini dulu nggak? Say hello dulu nih sama penonton kita. Ada rekan-rekan yang lagi nonton nggak? Kayaknya ada ya. Kayaknya ada. Nanti kan bisa di-share, boleh disapa. Siaran ini kan bisa di-share, boleh tuh disapa. Ya, buat rekan-rekan PLN Pagaden tetap semangat. Semangat. Mbak Masnya nih dari Pamanukan ya? Oh iya, dari Sapa Bapak. dong Mas. Iya. Kasihan loh, mungkin ada yang nonton nanti.
Iya, tetap semangat ya untuk rekan-rekan saya di PLN WLP Pamanukan. Oke, tetap semangat juga buat Cetar hari ini ya. Semangat untuk semua tetap jaga kesehatan. Nah Semangat, itu semangat. dia, Ya. betul banget, harus selalu jaga kesehatan buat semuanya ya. Terima kasih Family, kita semua pamit untuk sore ini di orasi hari Rabu 17 November 2021 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.